Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wayuda dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dengan prodi Perikanan Tangkap dengan nomor NIT 18.1.09.017 dengan perencanaan pelayaran dan judulnya ialah Sistem Boya ialah untuk pelaut dan berbagai jenis tanda. Nah, di sistem Boya ialah untuk pelaut dan berbagai jenis tanda. Itu apa sih? Kan? Ialah atau International Association of Lighthouse Authorities adalah sebuah badan internasional yang berwenang untuk mengatur tentang suar dan pelampung. Maksudnya ialah merupakan suatu badan organisasi yang berwenang untuk mengatur tentang undang-undang tentang suar, di mana suar ditetapkan dan sistem kerja suar bagaimana. Inilah badan internasional yang menanggung-jawabinya. Nah, ialah mengusulkan sistem yang memungkinkan pengguna tanda literal di setiap wilayah. Tetapi di wilayah A, warna merah sistem lateral digunakan untuk menandai jalur dengan warna hijau untuk di sisi kanan. Nah, sedangkan di wilayah B warnanya terbalik. Maksudnya, kalau di wilayah A menggunakan sistem dengan warna hijau untuk di sisi kanan, maka untuk di wilayah B maka diterbalikkan jadi warna merah yang di sisi kanan. Nah, sistem Boya ialah menyediakan 6 jenis tanda. Di antara lain, pertama, tanda lateral, yang kedua, tanda kardinal, yang ketiga, tanda bahaya yang terisolasi, yang keempat, tanda air aman, yang kelima, tanda khusus, yang keenam, pelampung penandaan kecelakaan darurat. Ini dia. Oke, kita masuk ke tanda literal. Tanda literal sistem adalah sistem pelampung yang menunjukkan arah sisi kanan dan kiri dari lambung kapal untuk menunjukkan sisi perairan yang aman dilayari oleh kapal-kapal. Sistem lateral terbagi atas 2 jenis, yaitu sistem A dan sistem B. Nah, sistem A adalah gabungan dari sistem kardinal dan lateral. Merah di sisi lambung kiri, kanan di sisi lambung hijau. Aturan ini cocok dipakai di Eropa, Afrika, Australia, dan beberapa perairan di Asia termasuk di Indonesia. Sedangkan sistem B adalah sistem lateral saja. Maksudnya sistem B ini hanya menggunakan sistem lateral aja, nggak menggunakan sistem gabungan-gabungan yang lainnya. Jadi merah di sisi lambung kanan. Sistem ini digunakan di perairan Amerika Utara, Selatan, dan berbagai bagian di Asia termasuk Jepang. Nah, untuk sistem A boy dengan di samping kiri berwarna merah dan di samping kanannya berwarna hijau dengan port handmark dengan warna merah, sedangkan starboard handmarknya berwarna hijau. Nah, boy shaft itu memiliki silindrikal, pilar, dan spar. Sedangkan untuk starboard handmarknya atau sebelah kanannya itu menggunakan konikal, pilar, dan spar. Sedangkan untuk topmark atau di bagian atasnya ialah single red cylinder yang bisa Anda lihat di bagian atas ini. Sedangkan untuk starboard handmark
yang digunakan untuk sistem A, dia menggunakan titik cone green tunggal di atas. Sedangkan warna terangnya sendiri untuk region A itu berwarna merah, sedangkan warna terang di starboard handmark itu berwarna hijau. Ritme cahaya ialah flash group composite 2+1. Sedangkan untuk starboard handmarknya juga sama, yaitu flash group composite 2+1. Nah, untuk A region itu saluran privet ke starboardnya warnanya strip horizontal, merah, hijau, dan merah. Untuk saluran privet untuk ke pelabuhan itu berwarna strip horizontal, hijau, merah, dan hijau. Nah, untuk buoy shape-nya sendiri sama, yaitu memiliki bentuk buoy shape silindrikal, pilar, dan spar. Sedangkan untuk saluran privet untuk pelabuhan yaitu konikal, pilar, dan spar. Untuk top marknya sendiri juga sama, yaitu silinder single, dan untuk di saluran privet untuk pelabuhan ya titik cone green tunggal di atas. Dengan warna terang yang dominan ialah warna merah, sedangkan warna terang untuk saluran privet untuk pelabuhan itu warna hijau. Untuk ritme cahaya flash group komposit 2+1, sedangkan untuk saluran privet untuk pelabuhan flash group komposit 2+1. Oke, lanjut. Kita masuk ke sistem B, yaitu sistem yang menggunakan sebalik dari sistem A, yang dimana warna di samping kirinya berwarna hijau, sedangkan di samping kanannya berwarna merah. Dengan port handmarknya berwarna hijau, sedangkan starboard handmarknya berwarna merah. Buoy shape-nya memiliki bentuk silinder, pilar, dan spar. Sedangkan untuk starboard handmarknya yaitu konikal, pilar, dan spar. Untuk bagian top marknya sendiri atau bagian atasnya, untuk bagian atasnya itu memiliki single green cylinder, sedangkan untuk starboard handmarknya itu memiliki bentuk red tunggal ke depan. Dan warna terang di sistem B ini juga berwarna, kalau yang di kiri dia berwarna hijau, sedangkan yang di kanan dia berwarna merah. Dengan ritme cahaya flashnya yaitu flash group komposit 2+1, sama juga dengan sebelah kanannya flash group komposit 2+1. Oke, untuk regionnya itu saluran privet ke starboardnya memiliki warna strip horizontal hijau, merah, dan hijau. Sedangkan saluran privet untuk ke pelabuhannya itu berwarna horizontal merah, hijau, dan merah. Buoy shape-nya memiliki bentuk silindrikal, pilar, dan spar. Sedangkan bentuk saluran privet untuk pelabuhan dia memiliki bentuk konikal, pilar, dan spar. Di bagian top marknya juga sama, yaitu silinder, single, and green. Sedangkan titik di saluran privet untuk pelabuhan dia memiliki bentuk titik cone red tunggal ke depan. Sedangkan warna terang yang digunakan ialah warna hijau, karena lebih dominan di sini warna hijau. Sedangkan warna pada saluran privet untuk pelabuhan dia berwarna merah, yang dominan dia berwarna merah. Ini bisa Anda lihat di bawah. Sedangkan ritme cahaya dia flash group komposit 2+1, sedangkan sama juga di bagian saluran privet untuk pelabuhan dia memiliki flash group komposit 2+1. Lanjut.
Nah, kita lanjut ke bagian sistem yang kedua, yaitu tanda kardinal. Tanda kardinal ini digunakan bersamaan dengan kompas untuk menunjukkan di mana pelaut dapat menemukan air yang dapat dilayari dengan baik. Nama mereka sendiri diambil dari kuadran di mana mereka ditempatkan. Misalnya ini berwarna kardinal utara, ini kardinal timur, ini kardinal selatan, sedangkan bagian ini kardinal barat. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tanda kardinal utara dengan warna hitam di atas kuning. Bisa Anda lihat berwarna hitam di atas kuning. Dengan buoy shape-nya sendiri itu memiliki bentuk pilar atau spar. Berbentuk pilar bisa Anda lihat di sini, dan berbentuk spar. Sedangkan untuk bagian top mark atau di bagian atasnya dia memiliki dua hitam kering hitam. Dua hitam kering hitam yang menunjukkan arah ke atas. Bisa dilihat di bagian gambar ini. Sedangkan untuk ritme cahaya itu VQ atau Q tidak terganggu. Nah, untuk tanda kardinal di bagian timur itu berbeda. Apa sih bedanya? Ya, ini bedanya. Untuk tanda kardinal di bagian timur itu memiliki warna hitam dengan band horizontal kuning tunggal. Nah, bisa Anda lihat, maksudnya ialah band horizontal kuning tunggal itu maksudnya warna kuning yang ada di bagian boya tersebut memiliki garis kuning di tengah-tengahnya, dan di bagian atas dan bagian bawahnya berwarna hitam. Sedangkan buoy shape atau bentuk buoy-nya tersendiri ialah berbentuk pilar dan berbentuk spar. Sedangkan untuk top mark-nya tersendiri ya dua hitam kering ke dasar perairan. Maksudnya lancip ini, bagian segitiga lancip ini mengarah berbeda arah. Ada yang ke atas dan ada juga yang ke bawah. Dengan warna terangnya berwarna putih dan ritme cahayanya VQ3 atau Q3. Oke, lanjut ke kardinal bentuk selatannya, yaitu berbentuk beda dari bentuk-bentuk yang sebelumnya. Di tanda kardinal bentuk selatan ini warna kuning di atas hitam. Jadi maksudnya warna kuningnya berada di bawah hitam. Dengan bentuk buoy shape-nya sendiri, ia memiliki bentuk pilar atau bentuk spar juga. Dengan top mark, dia memiliki dua hitam cons pointing ke bawah. Artinya bentuk segitiganya itu mengarah ke bagian bawah. Berarti itu mengarah ke selatan. Itu dengan warna terangnya berwarna putih dengan ritme cahayanya ialah VQ6 flash panjang atau Q6 flash panjang. Ini dia bentuk buoy-nya. Buoy-nya bisa Anda lihat, bisa dipahami. Baru selanjutnya kita membahas tentang kardinal barat. Nah, kardinal barat ini memiliki warna kuning dengan band horizontal hitam tunggal. Maksudnya kuning yang memiliki warna dominan yang di sini, karena yang di tengah-tengah ini berwarna hitam. Jadi di bawah dan di bagian atasnya berwarna kuning, sedangkan di tengah-tengahnya berwarna hitam. Untuk buoy shape-nya sendiri itu berbentuk pilar atau spar. Dengan top mark-nya dua hitam kering menuju setiap titik lain. Jadi maksudnya saling berhadapan bentuk top mark-nya.
baru warna terangnya itu berwarna putih dengan ritme cahayanya itu bentuk VQ9 atau Q9. Oke, kita masuk ke bagian 3, batas air aman. Nah, batas air aman itu sebenarnya tidak seperti tanda yang lain. Tanda ini menggunakan tanda horizontal, tetapi tidak menggunakan horizontal, tetapi tidak menggunakan tanda vertikal. Tapi menggunakan tanda vertikal yang bisa Anda lihat pada gambar ini. Dia gambarnya secara vertikal. Tanda air yang aman ini menunjukkan bahwa apapun pelayaran tersebut aman untuk dilayari. Nah, dengan ciri-ciri buoy-nya seperti berikut dengan warna strip vertikal merah dan putih, sedangkan buoy shape-nya berbentuk pilar, spar atau spherical. Dengan top mark-nya bulu merah tunggal. Bulu merah tunggal. Sedangkan warna terangnya itu sendiri yaitu berwarna putih. Dengan ritme cahayanya isophase occulting 1 LF setiap 10 detik atau lebih baik kode A. Oke, lanjut ke bagian keempat yaitu bagian tanda bahaya yang diisolasi. Nah, apa sih ini ya kan? Tanda bahaya yang diisolasi itu maksudnya tanda berfungsi untuk menandai suatu bahaya di suatu perairan yang dapat mengganggu navigasi kapal dan keselamatan kapal tersebut. Tanda-tanda ini didirikan di atas bahaya untuk memperingati pelaut bahwa yang dilayarinya itu ada bahaya yang di depannya. Ini fungsi buoy tersebut. Jadi fungsi buoy ini sangat penting untuk menunjukkan letak-letak bahaya yang ada di laut. Dengan tanda bahaya, dengan ciri-ciri buoy-nya sebagai berikut, yaitu berwarna hitam dengan satu atau lebih banyak band horizontal. Maksudnya bentuk buoy-nya ciri-cirinya hitam dengan satu atau lebih banyak band horizontalnya. Band warna merah, hitam ini maksudnya. Dengan buoy shaft-nya berbentuk pilar atau spar, dengan top mark-nya dia memiliki dua bola hitam di bagian atasnya, dengan warna terangnya tersendiri yaitu berwarna putih dan ritme cahaya itu flash hing kelompok 2. Oke, lanjut selanjutnya ke nomor 5, tanda khusus. Nah, tanda khusus ini apa sih? Tanda khusus ini digunakan untuk menunjukkan area pelaut dengan fitur khusus. Nah, maksudnya ini digunakan untuk tanda-tanda istimewa atau tanda-tanda menunjukkan bidang-bidang khusus tertentu kepada pelaut. Nah, tanda-tanda khusus ini menunjukkan tanah rusak, area latihan militer, zona rekreasi, batas jangkar, kabel, saluran pipa, jalan buntu, area tambatan, kawasan lindung, aquaculture, sumur minyak, dan lain sebagainya. Jadi tanda ini sangat mudah dikenali. Buoy ini sangat mudah dikenali dengan warna kuning dan top mark yang berupa tanda silang di bagian atasnya, yang bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini. Nah, dengan ciri-ciri yang lebih spesifiknya lagi untuk buoy ini, dia memiliki warna kuning. Dengan buoy shaft-nya, dia memiliki optional, tapi tidak harus konflik dengan yang digunakan untuk watermark lateral atau aman. Jadi, top mark dia atau bagian atas dia lintas kuning berbentuk X yang bisa ditampilkan, saya tampilkan di bagian gambar ini. Dengan warna terang itu kuning, dengan ritme cahaya tidak digunakan ritme apapun. Oke. Selanjutnya ialah nomor 6, pelampung penandaan kecelakaan darurat. Nah, pelampung penandaan kecelakaan darurat ini berfungsi sebagai penanda wilayah terjadinya kecelakaan kapal atau daerah keberadaan bangkai kapal di dasar perairan. Jadi sangat mengganggu sekali
apabila kita melewati bangkai-bangkai kapal, mana tahu kapal kita kandas akibat menabrak bangkai-bangkai kapal. Ini sangat penting untuk diperhatikan, boy-boy ini sangat penting diperhatikan untuk keselamatan kapal kita, terutama bagian ini. Nah, ini pelampung ini juga berfungsi sebagai tanda bahaya yang belum ditemukan atau bangkai kapal yang belum ditemukan atau baru ditemukan atau yang bisa disebut yang baru diumumkan. Maksudnya, kalau misalnya ada kecelakaan kapal tetapi bentuknya belum ditemukan, jadi buoy ini dapat dipasang sebagai penanda, sebagai para pelaut dapat hati-hati dalam suatu perairan tersebut. Dan mestinya pada buoy ini harus sangat diperhatikan oleh pelaut-pelaut. Dengan ciri-ciri khusus buoy ini, ya sebagai berikut: dengan pelambung penandaan kecelakaan darurat berwarna strip kuning biru minimum 4 garis atau maksimum 8. Dengan buoy shape-nya berbentuk pilar, dia berbentuk pilar atau berbentuk spar. Dengan top mark-nya tersendiri yaitu lintas kuning. Lintas kuning dengan warna terangnya tersendiri, ia berwarna kuning. Dengan ritme cahaya, itu ritmenya tidak untuk cahaya putih B1OS ditambah 0,5 skon ditambah Y1,0 skon ditambah 0,5 skon. Sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan dan pemaparan yang saya paparkan tersebut. Apabila ada kurang dan kesalahan, mohon baiknya di komen di bagian bawah link tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.